Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andriansyah dari kelas D3 PJJTIB 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelima dari mata kuliah pemrograman framework, yaitu Y2 Handling Request. Jadi ini adalah overview dari Y2. Di sini yang pertama adalah user. Ketika user melakukan request ke server, maka yang dilakukan oleh server pertama kali adalah menjalankan entry script-nya, index.php-nya. Kemudian di dalam entry script, pertama yang dilakukan adalah load app config. Jadi dia meload konfigurasi aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dia akan menjalankan atau membuat sebuah objek aplikasi, dan kemudian aplikasi tersebut akan membaca rute yang dikirim oleh user yang berupa request komponen. Jadi ketika request komponennya ini masuk ke aplikasinya, dia akan membaca, dan setelah itu dia akan melakukan create controller jika ada controller yang di request. Setelah itu masuk ke controllernya dan dia melakukan perform filters untuk usernya. Jadi usernya akan difilter apakah user tersebut sudah autentikasi akunnya. Kemudian actionnya akan dijalankan. Yang pertama yaitu meload modelnya terlebih dahulu. Load ini model dari database-nya, dari server. Kemudian setelah dari database modelnya, kemudian langsung ke view, ke tampilan, merender view. Kemudian aplikasinya akan memberikan respon ke user. Namun apabila di perform filternya ini usernya tidak terautentikasi atau tidak memiliki izin, maka langsung menghasilkan respon komponen. Jadi contohnya seperti ini. Ketika masuk ke aplikasinya, saya akan coba untuk melakukan request ke aplikasi ini, ke servernya. Kemudian kita langsung bisa mengecek di inspect element queue di network. Saya akan coba reload. Nah, ini requestnya dari user. Request headernya seperti ini. Dia akan mengirim URL, kemudian akan direspon oleh server. Ini adalah respon dari servernya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian proses request ini, setiap kali aplikasi itu menerima request akan melalui proses-proses berikut. Pertama, user membuat request ke entry script. Kemudian entry script memuat konfigurasi config-nya seperti yang saya jelaskan tadi.
membuat sebuah application instant. Kemudian aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Ini request tadi, request komponen. Kemudian aplikasi membuat control instant untuk menangani request. Kemudian controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Jika ada filter yang tidak memenuhi, maka action akan dibatalkan sehingga langsung memberikan respon dari server. Kemudian jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan membuat data model kemungkinan besar terhubung ke tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Hasil view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Komponen respon akan mengirim hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, atau client-side script lainnya. Kemudian bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk di library 2 berbeda didaftarkan. Composer autoloader melakukan autoload.php dan Y autoloader melalui file class dari Y. Jadi pada entry script kemungkinan kalau menggunakan dua autoloader yaitu melalui composer dan autoloader Y. Kemudian pada konstruktor, jadi aplikasi adalah sebuah objek, jadi dia memiliki konstruktor yang pertama kali dijalankan. Kemudian di dalam konstruktor tersebut ada beberapa hal yang akan dikerjakan, seperti memanggil application pre-init, melakukan konfigurasi properti penting seperti properti base path, kemudian meregister application error handler, menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil application init yang nantinya akan memanggil bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping, kemudian mengincludekan file extension manifest di vendor ysoft extension.php, kemudian menjalankan komponen aplikasi atau modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contoh, pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt change pada proses bootstrapping. Kemudian routing. Ketika metode web application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan control action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Jadi setelah aplikasinya terinstant kemudian jalan, hal yang pertama dilakukan adalah aplikasi itu meresolve request komponen yang datang dari user tadi, kemudian dijalankan controllernya untuk menangani request tersebut. Jadi itu yang disebut routing. Kemudian proses resolve ditangani oleh metode request resolve yang akan menghasilkan route valid atau route tidak valid. Jika route valid, controller action yang sesuai akan dipanggil. Jika tidak valid, maka dimunculkan error. Jadi meload not found HTTP exception. Jika tidak ada root, controller exception pada property default root akan dipanggil. Jadi defaultnya yang akan dipanggil. Kemudian catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misalkan aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi
web.php dengan controller action yang dihendaki. Kemudian request dipresentasikan dalam bentuk objek y/web/request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode y/web/request_2 get atau menggunakan post yang akan mengembalikan nilai $_get atau $_post. Contohnya seperti yang ada di ini, ada 4 parameter get untuk memanggil request get, parameter ID untuk mengambil get ID, post, name. Kemudian dapat juga melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi seperti berikut. Apakah requestnya itu dalam bentuk AJAX, GET, atau POST. Kemudian informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti request header. Contohnya $accept, kemudian request header get accept. Dan ini untuk user agentnya. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui ini, menggunakan parameter dengan namanya, kemudian ininya request user host dan user IP untuk IP-nya. Kemudian request URL. Pada bagian request URL melalui atribut berikut. Contohnya URL diminta adalah http example.com/admin/index.php/product ID 100. Untuk URL akan mengembalikan hasil admin, mulai dari admin, kemudian index.php, kemudian produk, kemudian ID 100 tanpa menampilkan host infonya. Sedangkan untuk absolute URL, dia akan menampilkan seluruhnya dari URL yang dimasukkan oleh user. Jadi mulai dari host info sampai produk ID 100 masuk semua. Kemudian host info akan menampilkan host infonya saja. Path info akan menampilkan path yang berada setelah entry script dan sebelum query stringnya. Query string sendiri itu akan mengembalikan nilai ID-nya. Kemudian base URL itu setelah host info dan sebelum entry script, dan script URL itu mengembalikan base-nya dan entry script-nya, index.php. Kemudian ada server name, contohnya example.com. Kemudian server port, yaitu port yang digunakan oleh web server. Kemudian response, setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y/web/respond akan dibuat dan dikirim ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP, status code, HTTP headers, dan body. Kemudian untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat dilakukan dengan memanipulasi properti web response headers. Contohnya seperti headers ini, $header sama dengan y app response headers. Kemudian contohnya yang lain, add pragma no change atau add set untuk set. Pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respons ini.
Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Kemudian session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global $_session dan $_cookies. Pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek class yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat melalui y_app_session dan untuk cookies dapat melalui y_app_request_cookies dan y_app_response_cookies. Tentunya seperti di samping untuk mengelolanya. Untuk mengambil session dengan value language seperti ini ada dua cara, boleh atas boleh yang bawahnya. Kemudian ini untuk mengset, kemudian ini untuk cookiesnya seperti ini. Baik, kemudian latihan buat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti gambar samping. Kemudian buat model dari aplikasi Anda untuk tabel statistik. Tambahkan proses untuk mencatat informasi seperti waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, pet info, query string dari request yang Anda lakukan oleh pengguna pada route item/index dan item/view pada aplikasi Anda. Baik, saya akan mempraktekannya. Di sini di database project saya MyMart 2 ini, hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat tabel bernama statistik. Kolomnya ada 6. Kemudian yang pertama adalah ID, access time, kemudian user ID, user host, kemudian pet info, query string, untuk ID-nya INT 11 integer, kemudian ininya date, tipe data user ID varchar, host varchar, pet info varchar, query string varchar. Untuk user ID value-nya 20, kemudian host-nya 50, pet info 50, query string 50. Di sini untuk ID-nya auto increment primary. Kemudian saya akan menyeting untuk access time-nya untuk bisa diisi 0. Save. Oke, jadi ini sudah ditambahkan seperti ini contohnya. Poin pertama sudah, kemudian membuat model aplikasi. Di sini melalui front end web index, rootnya G karena untuk membuat. Oke. Jadi yang pertama adalah membuat model generator. Kemudian masukkan namanya statistik, review. Oke, selesai. Generate. Oke, langsung saya cek di sini. Ada exam,
the docs di project MyMart 2 di bagian front end model statistik. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Kemudian poin 2 sudah selesai membuat model di aplikasi untuk tabel statistik. Kemudian yang terakhir adalah tambahkan proses untuk mencatat informasi, waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, pet info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna para root, item index, dan item view. Jadi pada saat user pengguna mengakses item index dan item view, berarti di sini di bagian controller, controller untuk index, tambahkan proses untuk mencatat IP pengguna, nama komputer pengguna atau host, pet info, dan query string. Berarti menambahkan ini, misal saya beri nama variabelnya IP ya, user underscore IP, y, kemudian $app request, kemudian karena ini untuk request IP usernya, jadi masukkan user IP titik koma, save, kemudian saya cek di sini apakah error atau tidak. Masuk ke index, oke, masih tidak error. Buat juga untuk host, pet info, dan query string. Oke. Untuk host nanti menggunakan host info, kemudian query string, pet info terlebih dahulu, query string, host info, pet info, underscore info, query string. Ntar saya save, apakah terjadi error? Masih berhasil. Kemudian saya akan mencoba untuk menampilkan saja. Berarti di bagian view item, kemudian di bagian index, saya akan coba untuk menampilkan terlebih dahulu. Misal H2 IP user IP IP-nya adalah $user
_IP. Saya akan mencoba satu terlebih dahulu. Ini terlebih dahulu dimasukkan user IP, kemudian host.info, user host, untuk host.info, kemudian path.info, untuk path.info, terakhir query string untuk variable query string. Seperti ini, save, refresh, user IP nya user IP, refresh. Nah, ini dikarenakan saya menggunakan localhost, jadi yang tampil seperti ini. Jadi saya akan menampilkan keempatnya. Ini user host, untuk user host, kemudian di sini path.info, dan yang terakhir query string. Query string, save. Saya akan merapikannya. Oke. Oke. Jadi ini sudah berhasil. Dikarenakan path.info-nya ini tidak ada, jadi dia kosong. Kemudian hostnya ini saya menggunakan localhost, IP-nya karena kan localhost jadi komputer saya sendiri. Kemudian query string juga tidak ada karena ini langsung ke index tanpa menggunakan path.info. Kalau saya tulis index.php, mungkin kalau melalui view dia akan terdeteksi path.info dan query stringnya. Oke, berarti tinggal untuk view-nya.
tapi ini saja cukup menurut saya. Tinggal masukkan ke database-nya, database statistik tadi. Mungkin saya akan mempelajari terlebih dahulu untuk tugas yang memasukkan informasi ke dalam database. Jadi untuk sementara seperti ini terlebih dahulu. Baik, ini untuk latihan tugas ke-5, yaitu yang terakhir, poin terakhir, tambahkan proses untuk mencatatkan informasi di model statistik. Ini saya tadi sudah melakukan beberapa settingan pada bagian controller itemnya. Saya menambahkan saya menggunakan model statistik untuk membuat objek, kemudian menambahkan sebuah function baru untuk melakukan input kepada model statistiknya. Membuat sebuah objek statistik baru, kemudian mengambil beberapa data di requestnya, kemudian fungsinya saya panggil di action view dan index ini, kemudian ini ya, fungsi input recordnya. Jadi di sini saya akan coba, saya akan hapus terlebih dahulu datanya. Oke, ini kosong untuk data statistiknya. Yang pertama saya akan mencoba untuk masuk ke indeks. Ketika user masuk ke indeks, maka di sini akan harusnya otomatis nambah datanya. Coba saya refresh di sini. Nah, ini sudah masuk untuk user IP, kemudian user hostnya, access time-nya, kemudian query string-nya. Untuk pet info index memang kosong. Kemudian saya akan mencoba masuk ke view-nya sekarang. Item view, kemudian saya akan mencoba untuk ID 10. Nah, ini sudah masuk ke data model itemnya, kemudian seharusnya sudah masuk di model statistiknya di database. Saya akan coba. Nah, ini sudah masuk ID 10, localhost view, IP-nya IP localhost. Mungkin itu saja tambahan dari tugas yang mencatat informasi dari tugas ke-5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.